Pesawat tempur Kaan sudah resmi masuk daftar rencana pembelian Indonesia sejak tahun 2025. Artinya, secara komitmen awal, kontrak atau MOU, Indonesia sudah menyatakan ingin ikut dalam program jet tempur canggih buatan Turki ini. Kabar kontrak jet tempur Kaan dari Turki memang sudah beredar luas. Secara dokumen, Indonesia sudah masuk dalam daftar pembeli. Tapi faktanya, proyek ini belum aktif sepenuhnya. Artinya, masih ada tahapan penting yang belum selesai sebelum pesawat ini benar-benar menjadi bagian dari kekuatan udara Indonesia. Cerita ini sebenarnya sudah mulai beredar sejak pertengahan 2025. Banyak yang langsung beranggapan Indonesia sudah pasti membeli 48 unit. Kedengarannya tegas, seolah semua sudah beres tinggal tunggu pesawat datang. Tapi kenyataannya, ini bukan transaksi beli motor yang tinggal bayar lalu bawa pulang. Yang terjadi lebih mirip seperti orang yang sudah booking rumah mewah, sudah tanda tangan awal, tapi masih harus urus KPR, negosiasi interior, sampai nunggu rumahnya benar-benar jadi. Indonesia memang sudah menandatangani dokumen penting dengan Turkish Aerospace Industries, bahkan momen itu terjadi di ajang besar dunia, International Defense Industry Fair. Sebelumnya juga ada kesepakatan awal saat Indo Defense Expo and Forum yang disaksikan langsung oleh Prabowo Subianto. Nah, di sini mulai menarik, karena yang sudah ditandatangani itu bukan kontrak beli penuh, tapi baru tahap awal. Istilahnya masih framework atau kerangka besar, jadi belum semua detail dikunci. Kenapa bisa begitu? Karena proyek ini besar sekali, nilainya disebut-sebut mencapai sekitar 15 miliar dolar AS. Ini bukan angka kecil, bahkan untuk negara sekalipun. Jadi, wajar kalau pembiayaannya tidak langsung tunai, tapi lewat skema pinjaman luar negeri. Dan disinilah realitanya terasa. Gerimis, ternyata urusan pertahanan itu bukan cuma soal militer, tapi juga ekonomi, diplomasi, bahkan strategi jangka panjang. Pihak Kementerian Pertahanan Indonesia sendiri melalui pernyataan resmi yang disampaikan oleh Riko Ricardo Sirait, menjelaskan bahwa kontrak ini masih dalam proses aktivasi. Artinya, belum aktif sepenuhnya. Kalau dianalogikan, ini seperti tiket konser yang sudah di-booking, tapi belum dibayar lunas, jadi kursinya belum benar-benar aman. Lalu, kenapa pengiriman baru mulai sekitar tahun 2032? Ini bagian yang sering bikin orang bingung, bahkan kadang muncul komentar, lama sekali, kenapa tidak dipercepat? Jawabannya justru menunjukkan strategi Indonesia cukup cerdas. Pesawat Kaan saat ini masih menggunakan mesin dari General Electric di versi prototipe. Tapi Turki sedang mengembangkan mesin sendiri, bernama TF35000. Indonesia memilih menunggu versi yang sudah benar-benar mandiri dari Turki. Kenapa ini penting? Karena dalam dunia militer, ketergantungan itu risiko. Kalau pakai komponen dari negara lain, ada potensi pembatasan, embargo, atau kendala politik di masa depan. Jadi Indonesia seperti bilang, kami beli, tapi kami mau versi terbaik, sekalian yang paling bebas dari ketergantungan. Dan ini bukan keputusan yang sederhana. Di balik layar, ada 3 fase besar yang dijelaskan oleh Mehmet Demiroglu. Fase pertama sudah selesai, yaitu kesepakatan awal. Fase kedua dan ketiga yang sedang berjalan sekarang mencakup detail teknis dan keterlibatan industri dalam negeri Indonesia. Nah, ini yang sering luput dari perhatian. Indonesia tidak hanya membeli, tapi juga ingin ikut terlibat dalam produksi atau setidaknya mendapatkan transfer teknologi. Bayangkan kalau ini berhasil. Wow, dampaknya bukan cuma pada kekuatan udara, tapi juga industri pertahanan nasional. Bisa membuka peluang bagi teknisi lokal, insinyur, bahkan rantai industri dalam negeri. Jadi ini bukan sekedar beli pesawat, tapi investasi jangka panjang. Namun di sisi lain, ada juga pertanyaan yang wajar muncul. Dengan skema pinjaman luar negeri, apakah ini akan membebani anggaran negara? Karena pada akhirnya, setiap keputusan besar pasti ada konsekuensinya. Dan sampai sekarang, pemerintah memang belum membuka secara detail berapa unit yang benar-benar masuk tahap awal, berapa biaya yang sudah disiapkan, dan bagaimana skema pembayarannya akan berjalan ke depan. Disinilah cerita ini jadi menarik sekaligus penuh tanda tanya, karena di satu sisi terlihat ambisi besar Indonesia untuk naik level di kekuatan udara, tapi di sisi lain, prosesnya masih penuh tahapan yang belum selesai. Dan kalau diperhatikan baik-baik,
Ini seperti permainan catur panjang. Setiap langkah harus dihitung, karena sekali salah langkah, dampaknya bisa bertahun-tahun ke depan. Sekarang coba bayangkan satu hal. Jika semua berjalan sesuai rencana, dan tahun 2032, Indonesia mulai menerima jet tempur generasi baru ini, maka posisi Indonesia di kawasan akan berubah cukup signifikan. Tapi pertanyaannya sekarang bukan lagi soal beli atau tidak, melainkan seberapa siap Indonesia menghadapi konsekuensi dari keputusan sebesar ini. Dan di titik ini, ceritanya mulai masuk ke bagian yang lebih dalam. Karena ketika kita bicara soal KAAN, ini bukan sekedar menambah jumlah pesawat tempur di hanggar, ini soal perubahan level permainan. Selama ini kekuatan udara Indonesia memang terus berkembang. Ada F-16 Fighting Falcon, ada Sukhoi Su-27, dan Sukhoi Su-30. Dan ke depan juga akan diperkuat oleh Dassault Rafale. Tapi KAAN masuk ke kategori yang berbeda. Wow, ini adalah jet tempur generasi kelima, yang berarti punya kemampuan stealth, sensor canggih, dan integrasi sistem tempur modern yang jauh lebih kompleks. Kalau diibaratkan, pesawat lama itu seperti smartphone bagus dengan fitur lengkap, tapi KAAN ini sudah seperti masuk ke level AI-powered device yang bisa berpikir lebih cepat dan melihat lebih jauh. Nah, disinilah muncul pertanyaan penting. Apakah Indonesia sudah siap bukan hanya membeli, tapi mengoperasikan teknologi sekompleks ini? Karena memiliki pesawat canggih itu satu hal, tapi menggunakannya secara maksimal itu cerita yang berbeda. Pilot harus dilatih lebih intens, teknisi harus memahami sistem yang jauh lebih rumit, infrastruktur pangkalan juga harus disesuaikan, dan yang sering tidak terlihat, biaya operasionalnya juga tidak kecil. Jadi sebenarnya, keputusan ini seperti membeli mobil supercar, bukan cuma soal bisa beli, tapi juga siap tidak untuk servisnya, bahan bakarnya, dan cara mengendarainya. Di sisi lain, langkah Indonesia ini juga mengirim sinyal kuat ke kawasan. Negara-negara di Asia Tenggara pasti akan memperhatikan. Australia, India, bahkan China juga tidak akan diam. Karena setiap peningkatan kekuatan militer di satu negara, hampir selalu diikuti reaksi dari negara lain. Ini seperti efek domino, satu bergerak, yang lain ikut menyesuaikan. Dan di tengah semua itu, Indonesia mencoba memainkan posisi yang cukup unik. Tidak sepenuhnya bergantung ke barat, tidak juga sepenuhnya ke timur, tapi mulai membangun jalur sendiri, termasuk lewat kerjasama dengan Turki. Dan ini langkah yang cukup berani, karena artinya Indonesia sedang mencoba keluar dari pola lama, menuju kemandirian yang lebih besar. Namun tentu saja, jalannya tidak akan mulus. Akan ada tantangan teknis, akan ada tantangan politik, dan pasti ada tantangan finansial. Belum lagi kalau proyek pengembangan mesin TF-35.000 mengalami keterlambatan, atau ada perubahan situasi global yang mempengaruhi kerjasama. Semua itu bisa mengubah timeline yang sudah direncanakan. Dan disinilah letak ketegangannya. Karena di satu sisi Indonesia ingin berada di garis depan, tapi di sisi lain, setiap langkah harus sangat hati-hati. Seperti berjalan di atas tali, tinggi, jauh, dan tidak boleh salah langkah. Sekarang coba bayangkan satu skenario. Jika nanti KAAN benar-benar mendarat di pangkalan Indonesia untuk pertama kalinya, itu bukan cuma momen teknis, bukan cuma soal pesawat baru, tapi simbol perubahan arah kekuatan militer Indonesia. Dari pengguna menjadi pemain yang mulai diperhitungkan. Dan saat momen itu terjadi, akan ada satu pertanyaan besar yang akhirnya terjawab. Apakah semua keputusan panjang, rumit, dan penuh risiko ini benar-benar membawa Indonesia ke level berikutnya? Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.